78 tahun negara kita merdeka dan saya sangat percaya bahwa hari-hari yang terus kita jalani sebagai sebuah bangsa adalah hari-hari yang semakin hari semakin baik bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kalau saudara ingat mungkin beberapa dari jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah usia senior, kalau saudara lihat di tahun-tahun di masa saudara mungkin masih anak-anak dan remaja dibanding sampai hari ini, saya sangat percaya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Dan hari esok akan jauh lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Katakan amin, saudara. Dan saya percaya oleh karena banyak gereja bersatu dan berdoa bersama-sama di negara ini dan di bangsa kita, maka Tuhan ingat akan bangsa ini dan Tuhan memberkati Indonesia. Kita sering berdoa, kita sering menaikkan pujian biar Tuhan menyatakan kemuliaan atas Indonesia. Biar Tuhan pulihkan Indonesia, gitu kan? Tuhan selamatkan Indonesia. Nah, saudara tahukah bahwa ketika kita berkata Tuhan biar kemuliaan-Mu ada atas Indonesia. Saya masih ingat waktu saya SMA kelas 1 ya, sekitar tahun berapa ya? 97 kira-kira saudara ya, 96 97 itu entah terjadi apa di dunia perekonomian atau antar bangsa, politik dan sebagainya, saya nggak terlalu ngikuti karena waktu itu saya masih sangat muda sekali, tapi sangat gencar sekali kita dengar kabar bahwa gereja-gereja pada bersuara bahwa ada awan gelap yang menutupi Indonesia. Ya, lalu kemudian tidak lama dari masa-masa itu bangsa ini mengalami sebuah masa di mana masa-masa yang sangat-sangat menyedihkan, adanya krisis global, lalu terjadi macam-macam kerusuhan, lalu krisis moneter dan lain sebagainya. Mungkin saudara ingat di tahun itu, 96-97 ya. Tapi yang saya lihat adalah bahwa gereja-gereja di Indonesia tidak menyerah dengan keadaan. Tapi justru malah banyak gerakan-gerakan doa muncul. Ya, lalu ada jaringan doa nasional dan lain sebagainya. Ada menara-menara doa yang dibuat berdoa 24 jam sehari. Ya, ada menara doa kota, sekota. Di Surabaya ini kita bersyukur kita ada tinggal di tempat ini karena ada menara doa sekota, saudara, yang berdoa bagi Surabaya dan juga bagi Indonesia. Nah, itu sebenarnya pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul The Most Important. Yang paling penting. Ketika kita berkata biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, tahukah saudara apa arti kemuliaan itu? Apa arti ketika kita berkata Tuhan pulihkan Indonesia? Ya, kita sering doa gitu ya. Lalu kita juga sering naikkan pujian seperti itu. Apa artinya? Tidak akan berarti apa-apa ketika banyak orang di bangsa ini belum mengenal kebenaran. Tidak akan berarti apa-apa ketika banyak orang di bangsa ini hidup dengan sebuah moral atau mental yang jauh dari kebenaran. Ya. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan akan turun dan nyata atas Indonesia? Gak mungkin gitu. Jadi yang paling penting bagi bangsa ini adalah bagaimana kita berdoa sebagai orang-orang percaya yang tinggal dan hidup dan bekerja dan punya keluarga atas bangsa ini. Kita punya tanggung jawab berdiri mewakili bangsa ini untuk berdoa di hadapan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemuliaan Allah turun atas Indonesia, memulihkan segala sesuatu, memulihkan setiap moral-moral yang telah rusak, memulihkan setiap gaya hidup, value-value yang tidak baik atas bangsa ini. Dan saya percaya Indonesia akan menerima kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya ingat waktu masa-masa pandemi yang lalu, ada seorang volunteer telepon saya ngomong begini, Pak Erik bisa enggak ketemu dengan seseorang yang orang ini memutuskan akan minta dibaptis dan memutuskan untuk mau percaya kepada Tuhan. Yang sebelumnya orang ini menganut kepercayaan saudara kita seberang gitu saudara ya. Lalu saya tanya sekilas loh gimana ceritanya gitu. Lalu saya akhirnya ketemu dengan orang itu, saya sempat ngomong sekilas dan ada sebuah cerita yang sangat menarik bahwa bapak ini punya sebuah kerinduan, dia ingin ketemu dengan Tuhan yang sesungguhnya itu siapa. Sehingga setiap hari dia berdoa, dia ngomong Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, ya karena dia tahu ada banyak orang yang ateis itu berkata bahwa Tuhan itu enggak ada. Hidup manusia ya sudah satu kali mati selesai ya dia sudah hilang. Gitu akan muncul manusia-manusia yang lain. Enggak ada Allah gitu. Nah, dia ngomong di dalam doanya kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Allah itu ada, tunjukkan kepadaku. Aku pingin tahu, aku pingin mengenal, aku mau tahu siapa sih sebenarnya Tuhan ini.
Ya. Nah, saudara tahukah saudara bahwa di dalam doa-doanya dia, saya lupa berapa lama dia berdoa, tapi suatu kali ketika malam dia tidur, kira-kira subuh pagi sekitar jam 2, jam 3 pagi, tiba-tiba dia terbangun dari tempat tidurnya, dia terbangun, lalu dia melihat ada sebuah cahaya terang masuk di kamarnya dia. Cahaya terang. Lalu kemudian dalam cahaya yang terang itu, berkilauan itu, lalu tampak ada sosok di tengah-tengah cahaya itu, yang dia tidak bisa lihat wajahnya, dia nggak bisa lihat rupanya, nggak bisa tahu sosok badannya ini seperti apa gitu ya. Tapi yang dia tahu ada pribadi di sana. Lalu dia takut gemeteran karena di kamar itu dia seorang diri, nggak ada siapa-siapa dan dia lihat penglihatan itu. Lalu dia ngomong sambil tersungkur kan, dia takut gitu kan. Tiba-tiba ada cahaya terang gitu. Lalu dia ngomong, siapakah engkau Tuhan? Dia ngomong gitu. Ya. Sampai engkau menemui aku. Nah yang luar biasa dia ngomong begini. Akulah Isa Al-Masih, pencipta langit dan bumi, penyelamat hidup manusia. Sejak hari itu, saya cerita seperti ini, saya masih gemetar saudara. Saya dengar langsung cerita dari orang itu. Saya masih bisa merasakan perasaan orang itu ketika cerita sama saya. Saya tanyakan, gimana Pak ceritanya gitu ya. Sejak hari itu, dia ingat bahwa yang disebut Isa Al-Masih itu adalah Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus. Nah, sejak hari itu dia berupaya gimana caranya, dia cari gereja, dia mau bertemu dengan yang namanya Yesus yang disebut Isa Al-Masih. Nah lalu dia ingat, dia pernah kerja kepada seseorang sebagai supir saudara, sebagai driver. Di mana tuannya itu, bosnya itu dulu orang Kristen. Tapi dia udah gak kerja lagi sama tuannya itu ya. Ya dia kontak karena sudah lama gak kerja, dia kontak gitu. Pak, Bapak ini ke gereja mana gitu. Saya mau ke gerejanya Bapak. Nah singkat cerita orang ini ditemukan ke saya karena mantan bosnya itu ya volunteernya gereja Mawar Ciaron. Nah hari ini saya ketemu sama dia lalu kemudian saya ngobrol, saya ceritain singkat tentang apa itu yang disebut keselamatan. Ya, siapa Yesus? Saya cerita singkat aja, saya bimbing dalam doa, lalu saya baptis dia, saya sendiri yang membaptis dia. Dan hari ini Bapak ini beribadah tetap dan tergabung di CG di GMS Siwalan Kerto. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Nah saudara, tahukah saudara bahwa sampai hari ini Tuhan itu ngomong begini di Alkitab. Aku bekerja sampai hari ini karena Bapakku pun bekerja. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya ingin ngomong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa memberitakan kabar keselamatan itu bukan sesuatu beban yang seolah-olah kita tangkap sebagai sesuatu yang berat. Atau sebagian dari kita malah menganggap itu sebagai hal yang sepele yang sudahlah itu tugasnya para hamba Tuhan. Sudahlah itu tugasnya para pendeta gitu. Saudara tahukah bahwa Yesus yang adalah anak Allah sampai hari ini dia pun bekerja, dia menghadirkan dirinya kepada Bapa ini. Kenapa? Karena gak ada satu orang pun yang dengan waktu yang tepat bisa ketemu dengan Bapa ini dan membimbing dia. Gak ada. Bermula dari seorang Bapa yang hanya punya kerinduan yang besar. Saya ini mau tahu Tuhan yang sesungguhnya itu siapa? Allah yang sesungguhnya siapa? Apakah langit dan bumi ini tiba-tiba ada begitu saja? Ataukah ada pribadi yang menciptakan? Kalau memang ada, kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Allah itu ada, siapa? Aku mau ketemu. Dia doa terus. Ya. Nah melalui kesaksian ini saya mau cerita tentang sebuah kisah yang cukup menarik dan mirip dengan cerita ini. Yang di Alkitab kita ditulis di dalam Kisah Para Rasul, itu kisah tentang Cornelius. Kalau saudara tahu ya. Cornelius ini dicatat oleh firman Tuhan, dia adalah seorang perwira Itali, saudara. Bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Seorang perwira Itali yang tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan, mirip kayak Bapak yang tadi saya cerita. Tiba-tiba ada sebuah cahaya berkilau-kilau dan datanglah seorang malaikat. Ya, menurut Alkitab dicatat malaikat. Lalu dia sujud dan dia ngomong, Tuhan, apa yang kau mau? Gitu. Ya, lalu panjang ceritanya saudara, di kejadian yang sama ketika Cornelius mengalami peristiwa itu, kalau saudara masih ingat ceritanya, di tempat yang lain Petrus juga sedang mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara ingat Petrus itu sedang berdoa di atas loteng rumahnya dia berdoa, lalu tiba-tiba muncul penglihatan turun sebuah kain lebar besar, lalu ada binatang-binatang yang ada di atas kain itu, lalu Tuhan ngomong begini, Petrus makanlah. Saudara ingat cerita itu? Dan binatang-binatang yang ada dalam penglihatan Petrus adalah binatang-binatang yang dikatakan haram untuk dimakan. Lalu di situ terjadilah sebuah interaksi antara Petrus dan Allah
yang Petrus ngomong, Tuhan kan nggak boleh makan sesuatu yang haram. Lalu Tuhan ngomong gini, apa yang aku nyatakan halal, itu tidak boleh kau haramkan dalam bahasa sehari-hari gitu saudara ya. Nanti kalau saudara mau tahu, saudara bisa baca lengkapnya Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ya. Nah, singkat cerita Petrus masih gak ngerti. Gitu. Petrus gak ngerti apa maksudnya Tuhan kok suruh aku makan makanan yang haram. Terus Tuhan kok ngomong yang aku nyatakan halal kamu gak boleh ngomong haram. Gitu. Jelas-jelas Tuhan yang ngomong loh, makan gitu. Tapi Petrus tuh bantah. Gak boleh Tuhan, ini haram gitu kan. Nah sambil mikir, setelah doa itu Petrus mikir, tiba-tiba Roh Kudus ngomong kepada Petrus. Petrus, ada orang datang ke rumahmu, ya temui dia, lalu pergi bersama dengan dia, jangan takut, jangan khawatir, karena aku yang menyuruh mereka. Nah saudara tahu siapa orang yang datang itu? Orang yang datang itu adalah orang utusannya Kornelius tadi. Jadi Kornelius ini setelah mendapat penglihatan, lalu dia dapat suara dari malaikat Tuhan itu untuk mengutus orang menjemput Petrus di rumahnya. Dikasih tahu tuh alamatnya sama Roh Kudus. Lalu Kornelius menyuruh bawahannya karena Kornelius ini seorang perwira. Dia berkedudukan, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Dia suruhlah beberapa orangnya dia, kamu pergi ke ini cari seorang yang bernama Simon Petrus. Lalu undang dia datang ke rumah ini. Nah, tahukah saudara bahwa Petrus gak ngerti loh, Kornelius gak ngerti loh, mengundang Petrus datang ke rumahnya untuk apa, gak ngerti. Dia hanya taat saja, seperti yang dikatakan oleh malaikat dalam penglihatan itu. Nah, datanglah orang-orang itu ke rumah Petrus, lalu menjemput Petrus masuk ke rumah Kornelius. Di situ baru Petrus mengerti apa yang dimaksud oleh Allah, bahwa apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh diharamkan manusia. Ya. Artinya adalah bahwa dalam kondisi itu, kekristenan yang terjadi itu tidak bisa berkembang dan bergerak dengan sangat bebas karena orang-orang Yahudi yang pertama kali terima Injil keselamatan tidak membukanya lebar bagi bangsa yang lain. Ya, tapi saya ingin mengajak saudara untuk kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini supaya kita semua pagi hari ini belajar bersama-sama. Itu sebabnya saya menghimbau saudara apabila saudara beribadah, saudara bisa bawa catatan, bisa bawa notes gitu ya. Saudara bisa catat di handphone dan sebagainya asal nggak chatting dan telepon orang lain gitu ya. Supaya saudara menerima pesan-pesan dari firman Tuhan dan tidak hilang lenyap begitu aja ya. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua apa? Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah apa? Mengingat engkau. Kalau saudara baca sampai di ayat ini jelas sekali bahwa Kornelius itu bukan orang percaya, bukan orang Yahudi. Kornelius punya sebuah kebiasaan yang dicatat oleh firman Tuhan yang dilakukan dia dengan taat. Apa kebiasaannya? Dia memberi sedekah. Atau dalam bahasa kita hari ini dia memberi persembahan. Lalu dia berdoa gitu ya. Nah saya kalau saudara suka sejarah, ya kalau saudara buka literatur sejarah tentang orang Yahudi, saudara cari tahu latar belakang tentang Kornelius, akan dicatat di sana bahwa Kornelius seorang perwira Itali, tetapi dia sama mirip dengan cerita yang saya saksikan di awal tadi. Dia sedang mencari siapa Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya ketika dia tahu ada pembangunan bait Allah, Kornelius itu meskipun dia bukan orang Yahudi, dia ambil bagian, dia memberi. Kalau kita bercerita bukan di pasal yang ini, di bagian yang lain bercerita bahwa seorang perwira ini memberi banyak dalam pembangunan bait Allah. Bukan jumlah yang sedikit, dia memberi banyak, dia mendukung pekerjaan pembangunan bait Allah. Nah lalu yang kedua yang dia lakukan dengan taat adalah dia terus berdoa. Ya, saya membayangkan bisa jadi dia berdoa seperti orang yang saya ceritakan tadi. Dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa setiap hari. Siapa engkau Allah itu? Kalau memang ada Allah, kalau memang ada Tuhan,
Aku mau ketemu dengan Tuhan itu. Bisa jadi mungkin Cornelius berdoa seperti itu. Ya, ini imajinasi saya, saudara ya. Nggak tercatat di Alkitab. Tapi di sejarah dan di firman Tuhan tercatat bahwa Cornelius adalah seorang yang saleh. Ya, dia berdoa gitu. Nah, yang menarik adalah begini. Di ayat yang keempat dikatakan begini. Semua doamu, ternyata doa dulu yang disebut. Ya. Padahal kalau saudara, mana ini saya kehilangan ayat saya. Di ayat yang kedua dikatakan begini, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah. Disebut dulu memberi banyak sedekah dulu, ya, kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Tetapi malaikat yang mewakili kehadiran Allah ngomong begini, semua doamu. Jadi ternyata Tuhan itu punya urutan yang tidak terbolak-balik. Yang nomor satu, yang Allah catat, yang Allah ingat dan yang Allah perhatikan adalah doa. Katakan bersama saya, doa. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya ingin berkata kepada saudara, kalau kita mungkin terlahir sudah Kristen gitu ya. Saudara sudah puluhan tahun, belasan tahun jadi orang Kristen. Mungkin saudara lupa tidak berdoa. Hari ini saya mau ingatkan saudara jangan lupa berdoa. Sebab doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah menggambarkan bagaimana kita itu butuh sosok pribadi Allah yang dimana kita nggak mampu menjalani hidup ini, kita terbatas, maka kita perlu berdoa. Orang yang tidak berdoa, dengan kata lain dia sedang berkata bahwa aku bisa kok menjalankan seluruh kehidupanku. Aku bisa kok menghadapi semua permasalahanku. Make sense nggak saudara? Ya kan? Karena hanya orang yang berdoa yang menaruh pengharapannya di dalam doa itu. Gitu. Sehingga dia yakin bahwa lewat doanya dia sedang menyampaikan sesuatu kepada pribadi yang dia percaya. Makanya pagi hari ini saya ingatkan saudara-saudara jangan lupa berdoa. Ayo berdoa, berdoa dan berdoa. Ya, tidak hanya 3 kali sehari doa makan, saudara ya. Cari waktu dalam satu hari, saudara berdoa. Ya, tidak dipermasalahkan apakah perlu panjang dan lebar dan bahasa yang indah, enggak. Yang penting saudara punya saudara terhubung dengan Allah, pencipta langit dan bumi lewat doa-doa saudara. Ya. Nah, ayat 4 berkata begini, semua doamu, baru begini, dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan. Nah, di ayat firman Tuhan ini yang luar biasa adalah ternyata doa dan sedekah atau persembahan itu membuat begini. Dan Allah mengingat engkau. Gitu. Rupanya Allah ingat dengan seorang Cornelius yang adalah perwira pasukan Itali, yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang percaya, yang belum tahu Yesus itu siapa. Allah ngomong begini, aku mengingat engkau. Rupanya bahan yang membuat Allah ingat itu adalah doa-doa dari Cornelius dan persembahan yang dinaikkan lewat bait Allah. Gitu. Nah, sebagian mungkin bertanya begini, wah ini kok sangat ini sekali ya Pak, apakah Tuhan itu nggak ingat kalau saya nggak berdoa? Apakah Tuhan itu nggak ingat kalau saya nggak memberikan persembahan? Nah saudara, saya nggak berkata bahwa Tuhan nggak ingat, karena kita punya Allah yang maha tahu. Betul? Allah kita Allah maha tahu. Tapi firman ini mencatat dengan jelas bahwa Allah mengingat engkau, Cornelius. Gitu. Itu sebabnya persembahan, saya pagi hari by the way saya tidak berkhotbah tentang finance ya, tidak berkhotbah tentang persembahan. Ya, saya tidak berkhotbah tentang pemberian. Tapi ayat ini saudara lihat bahwa mengenai doa dan persembahan itu Allah mengingat, dan di ujungnya itu bukan hanya Cornelius yang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah itu sebabnya prinsip ini, value tentang memberi persembahan atau sedekah dalam firman Tuhan ini, itu juga rupanya diikuti atau diadopsi oleh saudara kita seberang. Makanya kalau saudara perhatikan, kalau ada pembangunan rumah ibadat gitu ya, di jalanan-jalanan dan sebagainya, itu dia akan buka kesempatan untuk siapa saja ya, untuk berpartisipasi, ya, memberikan sedekahnya dalam pembangunan. Dan saya masih ingat suatu kali saya bertemu dengan seseorang yang
dikatakan sebagai guru agama. Ini agama seberang, saudara ya. Sambil ngomong-ngomong cita-cita, dia ngomong begini, memang bagi mereka memberikan sedekah untuk membangun rumah ibadah itu nilainya besar di hadapan Allah mereka. Gitu. Nah, rupanya value ini diikuti oleh saudara kita yang di seberang. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya nangkap value ini? Ya, sekali lagi saya tidak ngomong tentang ibadah, saya tidak khotbah tentang finance, tentang pemberian, tentang persembahan, enggak saudara. Tapi ini tercatat dalam firman Tuhan. Gitu. Pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Gitu. Alkitab ngomong begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Itu sebabnya karena hati dari Kornelius ini berdoa terus cari tahu Tuhan kau ini siapa. Allah yang sesungguhnya siapa. Tunjukkan, aku mau ketemu, tunjukkan Tuhan kau siapa. Lewat doanya dia enggak hanya doa dan doa, tapi dia action. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hatinya itu rindu mau ketemu Tuhan. Makanya dia wujudkan lewat sebuah tindakan nyata, dia beri persembahan. Dia beri sedekah kepada pembangunan bait Allah. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa semuanya itu doamu sudah naik, sedekahmu juga naik. Kalau Alkitab catat, itu bukan sesuatu yang ngawur, saudara. Kalau Alkitab catat bukan sesuatu yang remeh. Gitu. Doamu naik, sedekahmu naik dan Allah mengingat engkau. Yang pertama pagi hari ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita, Allah mengingat engkau. Gitu. Pertanyaannya apakah Allah mengingat saudara? Apakah Allah mengingat saya? Gitu. Dia Allah yang maha tahu, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan Allah yang maha tahu, dengan Allah yang mengingat. Dia bukan Allah yang pelupa. Gitu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda antara Allah yang mengingat dengan Allah yang tahu. Ya, saudara. Ada hal yang jauh lebih penting bagi seorang Kornelius yang melebihi kedudukannya dia, yang melebihi kekayaannya dia, yang melebihi penghormatan yang dia punya hari itu, seorang perwira, saudara. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari hanya sekedar kekuasaan yang dia miliki. Jauh lebih penting dari kenyamanan yang dia punya lewat hidupnya dia. Dia pasti orang yang sangat nyaman dalam hidupnya. Bayangkan punya jabatan, saudara. Punya pangkat, punya otoritas. Bahkan ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi Kornelius ini dari sebuah hidup yang berkelimpahan. Karena apa? Karena Kornelius mungkin hari-hari itu berpikir semua yang dia punya, kedudukan, kekayaan, penghormatan, kekuasaan, kenyamanan, kelimpahan, semua yang dia punya suatu hari kelak akan habis lenyap ketika dia mati. Kenapa? Karena semua yang dia punya bersifat fana. Kornelius sedang rindu mencari sesuatu yang bersifat kekal. Dia cari Allah yang sesungguhnya siapa? Karena inilah yang kekal. Saudara. Itu sebabnya Kornelius terus berupaya dan berupaya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat, kita lompat ke ayat 19 sampai ayat 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, tadi saya sudah cerita panjang lebar di depan ya, ini waktu setelah dapat penglihatan, Petrus masih gak ngerti, saudara. Nah, ini ayatnya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Saudara perhatikan, saking eksklusifnya orang Yahudi, saking betapa tertutupnya orang Yahudi yang tidak mau Injil keselamatan itu keluar dari orang keturunan Yahudi, sehingga sangat tertutup dan Injil tidak bisa diberitakan kemana-mana. Dan saudara kalau tahu Petrus, kenapa Petrus yang mendapat penglihatan itu yang disuruh makan ya hewan-hewan yang haram. Kenapa? Karena Petrus itu lahir langsung darahnya darah orang Yahudi. Ya. Dia dididik dari kecil sampai umur remaja, itu kalau dalam tradisi orang Yahudi ada yang disebut sebagai namanya bar mitzvah. Itu orang kalau di kita gitu kira-kira lulusan SMA, itu lulus bar mitzvah, itu dia lulus mengerti semua kitab Taurat. Hafal di luar kepala. Itu syarat orang Yahudi, saudara. Nah, untung-untung saudara dan saya tidak lahir sebagai orang Yahudi. Hukum Taurat itu hafal, saudara. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab Musa. Harus hafal, harus ngerti. Gitu. Lulus SMA loh, saudara. Nah, sekarang aja saudara banyak yang sudah lulus kuliah, sudah kerja, sudah sebagainya. Ya kira-kira tidak lebih dari 10 ayat mungkin tidak hafal.
Enggak, bergurau saudara ya. Nah saudara, demikian ketatnya pendidikan, budaya, culture dari orang Yahudi. Ya. Sehingga Petrus itu orang Yahudi tulen. Makanya Petrus merasa Mesias hanya datang, hanya turun untuk orang Yahudi saja. Makanya dia nggak mau cerita dan nggak mau beritakan kabar Injil keselamatan kepada orang di luar Yahudi. Nggak mau. Nah saking eksklusifnya, maka sampai-sampai harus Allah sendiri yang menyuruh malaikatnya, kamu datang ke rumah Kornelius dan ngomong. Ya saudara, ayat yang kita baca tadi kan. Apakah ada manusia yang datang ke Kornelius? Nggak ada. Allah utus malaikatnya datang ke Kornelius sebagai seorang pribadi yang rindu cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sampai malaikat itu datang. Panggil langsung Kornelius. Nah, dia ngomong, ada apa Tuhan? Kan gitu. Nah lalu baru disuruhlah di situ supaya ada orang-orang yang berangkat ke sebuah rumah, cari yang namanya Simon Petrus. Undang dia datang ke sini. Nah ini kisahnya. Jadi kedatangan 3 orang berjumpa dengan Petrus untuk mengundang Petrus datang ke rumah Kornelius. Semuanya adalah andil dari Tuhan kita sendiri. Kenapa? Karena saking eksklusifnya. Betapa tertutupnya orang Yahudi. Gitu. Tapi di sini kita kenal bahwa Allah yang kita sembah itu tidak eksklusif seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi saat itu. Allah yang kita kenal punya sebuah kerinduan ingin seluruh umat manusia menerima keselamatan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di Cempaka ibadah pagi karena pembicara yang seharusnya bicara terlambat pesawatnya rusak, harus pindah 2 kali pesawat, itu pun masih gagal terbang. Akhirnya ibadah 1 saya mendadak saya khotbah. Di sana saya sampaikan, ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak datang kepada mereka membawa sebuah penghakiman dan hukuman yang besar, tidak datang membawa gada dan pentung yang siap hajar Adam dan Hawa, tapi Tuhan langsung bikin perjanjian, aku akan membuat permusuhan antara keturunan perempuan ini dan antara keturunan dari ular ini. Saudara masih ingat apa maksudnya? Ya, dalam dunia teologi itu disebut sebagai proto-euangelion. Injil yang mula-mula, Injil yang pertama kali. Injil itu kan artinya keselamatan, saudara. Ya, berita keselamatan. Berita keselamatan itu pertama kali dibawa oleh siapa? Allah sendiri datang. Ketika Adam dan Hawa gagal untuk taat, jatuh dalam dosa, Allah datang dengan kasihnya dia bawa keselamatan. Memang hukuman atas dosa tetap ada, nggak bisa dihilangkan, dihapus begitu saja. Karena setiap pelanggaran, setiap kesalahan yang kita buat itu punya ganjarannya sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, Tuhan tidak mengajarkan kita sebagai anak gampang, saudara. Ya, tetapi Tuhan mau selamatkan jiwa kita, mau selamatkan hidup kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal, saudara. Amin, saudara. Coba kita lanjutkan lagi. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Nah ini setelah Petrus diundang ke rumah Kornelius, lalu Kornelius cerita kan. Oh tadi itu aku berdoa, lalu ketemu dengan malaikat, lalu nyuruh orang bla 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 begitu ya. Lalu ini respon Petrus. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan apa? Orang. Saudara, Allah tidak membedakan orang. Apapun suku, latar belakang saudara. Tingkat ekonomi saudara, sosial saudara. Siapapun saudara. Track record hidup saudara di hari-hari yang lalu. Firman Tuhan pagi hari ini berkata Allah tidak membedakan orang. Ada beberapa orang yang seringkali saya jumpai kalau saya lagi ngobrol-ngobrol. Orang Kristen, orang sudah percaya Tuhan setiap minggu ke gereja. Tapi dia merasa tidak yakin kalau dia mati dia diselamatkan. Nggak yakin kalau dia meninggal nanti dia itu masuk surga, nggak yakin. Kenapa? Dia ingat terus setiap perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Gitu. Dan beberapa orang merasa bahwa aku ini siapa? Gitu. Bisa enggak aku diselamatkan? Siapa aku ini? Gitu. Pagi hari ini lewat firman ini saya mau berkata kepada saudara bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu sebabnya saya rindu sekali Gereja Mawar Syaron, jemaat-jemaatnya adalah jemaat yang juga tidak membedakan orang. Amin saudara. Jangan bedakan orang. Gitu. Semua para hamba Tuhannya, semua para full timernya, semua para pelayan Tuhan volunteernya tidak boleh membedakan orang. Sebab manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Termasuk apapun dosanya. Ya, hari-hari ini kita semua masih dengar bahwa
kelompok LGBT itu berkembang pesat di mana-mana, saudara. Bahkan ada banyak negara yang mengakui pernikahan LGBT. Ya, saudara. Termasuk pada kaum ini pun saya mau berkata bahwa kita tidak boleh membedakan orang. Ya. Dosanya boleh kita tolak. Dosanya kita tidak sepakat dengan dia. Tapi pribadi orangnya kita harus terima. Kita harus kasihi dia. Amin, saudara. Allah tidak membedakan orang. Kisah Rasul 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan, ada dua hal penting di sana. Memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, lalu begini, yang adalah Tuhan dari apa? Semua orang. Dia bukan hanya Tuhan hanya untuk orang Kristen saja, saudara. Memang dia Allah. Kristen itu disebut Kristen hanya karena kita percaya Kristus adalah Tuhan kita. Kita pengikut Kristus maka kita disebut Kristen. Pertama kali istilah Kristen muncul di Antioquia karena orang-orang yang mengikuti value-value dan pengajaran-pengajaran Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai Kristen. Gitu. Anda dan saya juga sama, karena kita mengikuti semua ajaran firman Tuhan, kita disebut Kristen. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus itu bukan Allah hanya untuk orang Kristen, saudara. Yesus itu Allah untuk seluruh umat manusia. Makanya kesaksian yang awal tadi saya ceritakan kepada saudara, Bapak itu tadi belum Kristen. Tapi perhatikan, Yesus hadir di kamarnya. Cornelius bukan orang Kristen, orang Itali. Bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Tapi malaikat diutus oleh Allah datang ke rumahnya. Dengan kilau kemilau, dengan cahaya yang sangat hebat. Dengan kedahsyatannya dia datang. Ya. Kalau Allah itu seperti manusia yang punya kesombongan, dia akan ngomong begini, siapa kamu? Gitu. Siapa lu, siapa gue? Gitu, ya. Aku ini, wah gitu, darahnya sudah bukan biru lagi, sudah di atasnya darah biru, saudara. Mungkin hitam darahnya. Kenapa aku harus datang ke rumahmu? Gitu. Siapa kamu? Kenapa aku harus datang, bukan aja ke rumah, kenapa aku harus datang masuk ke kamarmu? Kamu ini siapa? Itu kalau Allahnya mungkin kalau kita, gitu ya. Makanya hari ini saya waktu persiapkan ayat ini saya baca berulang-ulang, saya tertemplak dengan ayat ini. Gitu. Seringkali kita ini manusia membeda-bedakan orang. Gitu. Seringkali kita memandang sebelah mata orang-orang yang menurut kita, itu dia lebih rendah dari kita. Gitu. Saudara, hari ini mari kita bertobat bersama-sama, termasuk saya. Bertobat bersama-sama bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara bergaul dengan siapa saja, saudara silakan bergaul, jangan tiba-tiba hanya merasa karena dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya, lalu seolah-olah kita tanpa sadar kita beri garis. Memang firman Tuhan ada yang ngomong begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita kan gak harus bergaul dan menjadi sama dengan kelakuan mereka, enggak. Tapi kita bersahabat dengan mereka. Kita menjadi teman yang baik dengan mereka. Menangis ketika mereka menangis, menaikkan doa ketika mereka ada dalam pergumulan-pergumulan. Itulah hati Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak membedakan orang. Dan dalam persahabatan itu, apa yang kita bisa sampaikan kepada dia? Kalau saudara merasa, aku canggung loh kalau ngomong, Yesus itu Tuhan, kamu harus percaya kamu. Aku ini canggung loh, gak bisa ngomong gitu. Kalau saudara gak bisa ngomong itu, ayat 36 ini berkata begini, firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Jadi ngomong begini, kalau kamu sedang dalam masalah, kamu gak tahu jalan keluarnya apa, kamu doa sama Tuhan, minta ada damai sejahtera yang turun. Saudara tahu, kasih penjelasan sama dia. Saudara damai, bapak, ibu, mas, mbak, semua kasih tahu. Damai itu tidak bisa dibeli di mana-mana, nggak ada. Damai hanya turun karena kepada dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia memberikan damai maka hidupmu damai. Kamu bisa di tengah-tengah tempat yang sangat bahaya, dalam kepungan musuh, dalam himpitan tekanan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan damai di hidupmu, di hatimu, maka engkau akan damai. Kalau saudara ada di tempat yang nyaman, semuanya serba ada, serba oke, serba enak. Tapi kalau engkau kehilangan damai, saudara tetap gak bisa damai. Percaya saya. Tetap otaknya mikir terus, khawatir terus. Merasa gimana Tuhan ya, besok ini gimana ya. Bingung terus, bimbang terus, gak bisa damai. Karena damai hanya datang oleh karena Allah yang mengaruniakan damai. Mulai ngomong sama dia damai. Ya, saya pernah kesaksian di sini kok. Saya ngomong sama seorang yang agamanya di seberang, seorang yang kerjanya tukang bangunan, saudara. Saya ajak karena ke tempat saya minta betulin beberapa tempat gitu ya. Satu mobil dengan saya waktu dalam perjalanan saya mulai ngomong sama dia. Ya, yang dia sudah beristri tapi
dia sedang punya wanita lain gitu. Karena dia ngomong bapaknya dia orang Kristen, istrinya 3 gitu. Nah, saya pernah cerita di sini kan kalau saudara masih ingat. Saya mulai ngomong apapun yang dilakukan Pak dalam hidup ini, semuanya nanti akhirnya kita manusia itu mati gitu. Gak ada yang kekal. Saya mulai ngomong dan dari semua yang saya ngomong karena dia kan tahu gitu. Saya seorang hamba Tuhan gitu. Saya juga nggak langsung ngomong percaya Yesus Pak. Saya nggak langsung ngomong gitu. Saya ngomong Pak, minta damai sejahtera dari Allah. Gitu. Beritakan damai sejahtera. Itu sebabnya Anda dan saya hari ini jangan membawa pertikaian gitu di tempat saudara, di lingkungan saudara. Jangan membawa pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi impartasikan damai. Impartasikan bahwa ada sesuatu yang beda di hidup saudara. Kalau saudara mengakui, aku ini Kristen loh. Tadi saudara kalau sama orang lain berani kasih garis. Karena merasa ini orang Kristen, yang itu bukan orang Kristen. Tapi saudara sendiri yang merasa orang Kristen yang berani kasih garis itu, juga saudara tidak menceritakan dan tidak ngomong melalui kehidupan saudara, bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Enggak. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya kelakuannya, enggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah gitu saudara. Nah kalau saudara mengaku saudara adalah orang percaya, maka wujudkan gitu. Nyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari, perkataan, perbuatan, semua yang kita lakukan. Beritakan damai. Amin saudara. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 mencatat demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Setelah kita beritakan damai, orang itu tahu kalau saudara punya kesempatan beberapa kali ketemu dengan dia, bisa ngomong beberapa kali, mulai saudara ngomong lebih dalam gitu. Ngomong bahwa Yesus itu Tuhan loh Pak. Gak apa-apa, saya pernah ngomong gini saudara, waktu saya di kuliah ya, waktu saya masih SMA, saya ngomong sama salah satu teman saya yang agama lain juga, bukan seberang tapi yang seberang satunya lagi, dia itu punya masalah dengan orang tuanya, ya punya masalah orang tuanya, hubungannya gak baik, dia dari keluarga yang broken home. Saya ngomong gini, kamu kalau misalnya, ini gak pertemuan pertama loh saudara ya, sudah pertemuan sekian kali saya kasih masukan sama dia, saya ngomong gini, kamu kalau lagi merasa sumpek, merasa sendirian, merasa gak ada orang yang peduli sama kamu dan sebagainya, kamu doa aja. Kamu doa, kamu mau nyebut siapa, wis terserah saya mau. Tapi ingat ya, kalau kamu sudah nggak punya jalan keluar, kamu merasa sudah buntu semua, nggak ada salahnya loh. Kamu doa, panggil nama Yesus. Saya nggak ngajari kamu jadi orang Kristen. Saya ngomong gitu terang-terang sama dia. Tapi panggil nama Yesus, sebab Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dia akan jawab doamu. Saya ngomong gitu. Ya, beritakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Nah seringkali Yesus itu ketika dia di muka bumi, dia membawa hal-hal yang menunjukkan sebenarnya dia itu Allah. Dia bukan sekedar manusia yang disebut sebagai nabi gitu. Tapi dia Allah. Apa buktinya? Waktu dia menyembuhkan seorang yang lumpuh, dia nggak ngomong begini, berdiri, bangkit, berjalanlah. Nggak cuma sekedar ngomong, dia ngomong begini, berdiri, angkat tilammu, dosamu sudah diampuni. Suatu kali waktu dia berjalan masuk ke kota Yeriko, ada seorang yang terkenal pejabat di sana, punya nama, orangnya pendek, namanya Sakeus. Ya. Kerumunan orang banyak, Sakeus gak bisa bertemu dengan Yesus. Singkat cerita, Yesus akhirnya singgah di rumah Sakeus. Lalu Yesus ngomong begini, hari ini terjadi sebuah keselamatan karena orang ini pun adalah anak Abraham. Siapakah dia? Kalau dia bukan Allah, dia bisa mengampuni dosa seseorang. Kalau dia bukan Allah, dia bisa menyatakan keselamatan atas seseorang, bahkan sama keluarganya. Siapa dia? Gak ada yang bisa, nabi pun gak bisa. Hanya Allah sendiri yang bisa, saudara. Amin. Itu sebabnya sampaikan berita ini gitu, bahwa hanya Yesus yang bisa ngomong dosamu diampuni. Hanya Yesus yang ngomong bahwa engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Hanya Yesus. Sampaikan berita ini saudara. Nah setelah itu porsi saudara dan saya, tugas saudara dan saya adalah bagaimana kita itu menjadi saksi. Makanya tadi saya cerita kalau kita mengaku kita adalah anak Tuhan, orang percaya tunjukkan lewat kehidupan kita. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 39 berkata begini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Dia ngomong gini, dan kami adalah saksi. Nah yang mau saya sampaikan adalah saudara dan saya yang hari ini adalah orang percaya, jadilah saksi hidup
dan bukan saksi pengetahuan. Saudara bisa jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Tapi kalau saudara, hidup saudara itu tidak berbicara tentang prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara hanyalah saksi. Saudara tetap saksi, tapi saudara saksi pengetahuan saja. Oh, saudara tahu Yesus itu Tuhan. Saudara tahu kalau bersama dengan Yesus itu harus lakukan ini, itu, dan sebagainya. Saudara tahu kalau bersama dengan Yesus harus mengampuni, harus dan sebagainya. Tapi pengetahuan. Ya. Pagi hari ini saya ingin mendorong saudara semua termasuk saya, mari kita semua jadi saksi hidup. Artinya lewat kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita buat, ya kita manusia nggak sempurna saudara, tapi mari kita berjuang. Apapun yang menjadi perkataan kita, supaya setiap orang yang di sekeliling kita tuh ngerti, oh ini toh yang namanya anak Tuhan itu. Gitu loh. Mungkin ada orang Kristen yang lain, ya, tapi dia bisa tahu yang ini loh beneran, ini anak Tuhan ini memang gini. Nah apalagi kalau orang-orang itu adalah jemaat Gereja Mawar Sharon di Ngagel ini saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Supaya semakin banyak orang tahu bahwa Kristen yang sejati, yang sesungguhnya tuh begini gitu. Bukan seperti yang mereka tahu, mereka kenal di berita-berita, orang Kristen bikin pemalsuan ini, orang Kristen bikin gitu loh saudara. Ya. Itu hanya saksi pengetahuan. Mereka hanya tahu tapi mereka tidak mengalami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pagi hari ini saudara dan saya, ayo kita alami Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia yang membawa kita berpindah dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Amin saudara. Hari ini, maukah saudara menjadi Cornelius? Nah ini pertanyaan saya nih. Setelah kita tahu semua ceritanya, saya juga keluarin poinnya. Pertanyaannya buat saudara begini. Maukah saudara menjadi Cornelius bagi orang yang ada di sekitar saudara? Apa artinya? Cornelius itu sesuai dengan urutan firman Tuhan, dia berdoa. Itu dulu yang dipandang penting oleh Allah. Lalu dia memberi sedekah. Tapi dia lakukan untuk dirinya sendiri. Saudara, kalau hari ini saudara adalah orang yang mengaku, aku sudah diselamatkan. Saudara, maukah saudara menjadi Cornelius bagi orang lain? Maukah saudara berdoa bukan bagi diri saudara sendiri, karena saudara sudah yakin saudara diselamatkan. Maukah saudara berdoa bagi orang lain di sekitar saudara? Mungkin keluarga saudara, keluarga besar saudara, mungkin ada orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tahu itu. Maukah saudara berdoa? Saya secara jujur sampai hari ini, saya masih berdoa untuk salah satu anggota keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Saya terus berdoa. Kalau saudara berdoa, maukah saudara melihat seperti Cornelius yang terus rindu dan berteriak kepada Tuhan, aku mau ketemu dengan Tuhan. Nah kalau saudara jadi Cornelius bagi orang lain, saudara maukah saudara berdoa dan berteriak, Tuhan tunjukkan pribadimu kepada saudaraku ini yang satu ini, yang belum mengenal engkau, kepada temanku, kepada rekan kerjaku, kepada sahabatku, kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Saudara bisa tahu, nggak usah mulu-mulu yang jauh-jauh yang saudara nggak tahu namanya, yang paling dekat aja dari lingkaran yang paling kecil, keluarga saudara dulu. Lalu teman karib saudara, teman kantor lah, atau saudara punya staff di bawah saudara. Pernah nggak saudara bawa dalam doa saudara, saudara hadir sebagai Cornelius? Bisa jadi loh. Kalau nggak ada satupun manusia yang bergerak kepada orang ini, itu iman saya juga. Waktu saya mendoakan, sampai hari ini saya mendoakan anggota keluarga saya, yang satu itu. Iman saya juga sama. Kalau nggak ada satu orang pun yang bisa membuat dia menjadi percaya, saya sangat yakin Tuhan tetap bisa kirim malaikatnya datang ke rumah dia, berdiri di hadapan dia, bahkan hadir di kamarnya dia dan ngomong, akulah Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Supaya dia juga beroleh keselamatan seperti saudara dan saya. Maukah saudara sebagai Cornelius yang juga membawa sedekah kita, membawa persembahan ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu bukan rutinitas oleh karena ibadah hari Minggu, oh tadi Pastor Hendra berdoa memimpin kita semua untuk bawa persembahan. Saudara, saya setiap kali ibadah saya juga persembahan loh saudara. Gitu. Tidak berarti itu dilakukan rutinitas karena ke gereja harus memberi persembahan. Maukah saudara setiap kali persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan, ada sesuatu yang di hati kita, Tuhan aku sudah kau selamatkan, terima kasih. Tuhan lewat persembahan ini, ingatkah engkau kepada saudaraku yang satu itu saudara. Dia belum selamat. Sebab firman ini berkata, doamu dan sedekahmu telah naik. Dan Allah mengingat engkau. Tuhan maukah kau ingat saudaraku satu itu Tuhan ketinggalan. Belum selamat. Ini persembahanku yang ku persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maukah saudara dan saya menjadi Cornelius itu?